Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum kita mulai video pembelajaran kali ini, coba kalian perhatikan kedua objek tersebut. Apakah persamaan dan perbedaan dari kedua objek tersebut? Persamaan dan perbedaan dari lumba-lumba dan burung. Persamaannya adalah mereka sama-sama makhluk hidup, sedangkan perbedaannya adalah lumba-lumba hidup di air dan burung hidup di darat. Sedangkan lumba-lumba berkembang biak dengan beranak, sedangkan burung berkembang biak dengan bertelur. Agar kita bisa mempelajari lebih dalam apakah persamaan dan perbedaan dari benda tersebut, maka kita akan belajar tentang tingkatan taksonomi. Apa sih tingkatan taksonomi itu? Tingkatan taksonomi adalah pengelompokan makhluk hidup dari tingkatan tertinggi hingga terendah. Semakin tinggi tingkatannya, maka akan semakin banyak jumlah anggotanya, dan perbedaannya juga akan semakin banyak. Tahukah kamu siapakah Carolus Linnaeus itu? Dia adalah seorang ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan pengklasifikasian makhluk hidup. Ia menggolongkan menjadi tingkatan takson dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tingkatan takson terbagi menjadi 7. Yang pertama, kingdom atau kerajaan. Yang kedua, divisi atau filum. Yang ketiga, class atau class. Kemudian yang keempat, ordo atau bangsa. Yang kelima, family atau suku. Yang keenam, genus atau marga. Dan yang ketujuh adalah spesies atau jenis. Macam-macam kingdom. Kingdom terbagi menjadi 5. Kingdom Protista, Kingdom Monera, Kingdom Fungi, Kingdom Plante, dan Kingdom Animalia. Kingdom yang pertama adalah Kingdom Protista atau Kerajaan Protista. Kerajaan Protista atau Kingdom Protista terdiri atas makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak yang memiliki membran inti sel atau eukariotik. Protista dibagi menjadi 3. Yang pertama, protista mirip jamur, yang terdapat pada gambar seperti slime mold, dia jamur lendir atau mycomycota. Yang kedua adalah protista mirip tumbuhan atau alga. Protista mirip tumbuhan yang terdapat pada gambar contohnya adalah diatom dan magnoalga. Kemudian yang terakhir adalah protista mirip hewan. Yang terdapat pada gambar adalah amuba, euglena, dinoflagellate, dan paramecium. Kingdom yang kedua adalah Kingdom Monera. Kingdom Monera terdiri atas makhluk hidup bersel satu atau uniseluler yang belum memiliki membran inti sel. Cara perkembangbiakan dengan pembelahan dan ada juga yang melakukan konjugasi. Anggota Kingdom Monera terdiri atas bakteri dan ganggang biru. Yang ketiga adalah Kingdom Fungi atau kelompok jamur atau kerajaan jamur. Kingdom Fungi terdiri dari semua jenis jamur. Makhluk hidup ini memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jamur tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur hidupnya di tempat yang lembab, bersifat saprofit dan parasit. Kingdom fungi terbagi menjadi 6, yang terdiri dari Chytridiomycota, Zygomycotina, Glomeromycota, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina.
keempat adalah kingdom plante atau kerajaan tumbuhan. Kerajaan tumbuhan terdiri menjadi 3 divisi, yakni Birophyta atau tumbuhan lumut, yang kedua Peridophyta atau tumbuhan paku, dan yang ketiga adalah Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan lumut belum mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Berkembang biak dengan spora dan mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan lumut terbagi menjadi 3, ada lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Tumbuhan paku atau Peridophyta. Tumbuhan paku sudah mempunyai akar, batang, dan daun yang jelas. Habitat ini berada di tempat yang lembab, berkembang biak dengan spora, dan mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku terdiri dari 4, paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Spermatophyta terbagi menjadi 2, ada Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae atau biji terbuka, pada umumnya dia memiliki akar tunggang, batang bercabang, daun biasanya sempit dan kaku, bijinya tidak tertutupi daun dan buah. Sedangkan Angiospermae atau biji tertutup, bijinya tertutup oleh daun dan buah. Dan tumbuhan ini terbagi menjadi 2 kelompok, tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Kingdom yang kelima atau kingdom Animalia, kerajaan hewan. Kerajaan hewan terdiri dari 2, ada invertebrata atau makhluk hidup yang tidak bertulang belakang, dan vertebrata atau makhluk hidup yang bertulang belakang. Invertebrata terbagi menjadi 8. Yang pertama, Porifera atau hewan berpori. Tumbuhan ini tersusun atas banyak sel, sebagian besar hidup di laut dan biasanya hidup berkelompok atau berkoloni. Tubuhnya melekat pada suatu dasar sehingga tidak dapat bergerak bebas. Yang utama adalah seluruh permukaan tubuhnya terdapat pori-pori. Yang kedua, Coelenterata. Coelenterata atau hewan berongga biasanya tubuhnya berongga dan hidup menetap atau melayang-layang di air. Yang ketiga, Platyhelminthes. Platyhelminthes atau cacing pipi, tubuhnya berbentuk pipi, berbentuk bulat panjang dan tidak beruas-ruas. Kebanyakan hidup sebagai parasit di dalam tubuh hewan atau manusia. Yang keempat, Nemathelminthes atau cacing gilik. Cacing gilik kulitnya licin dan tidak berwarna. Umumnya hidup parasit di dalam tubuh manusia. Contohnya cacing kremi. Yang kelima, Annelida, cacing berbuku-buku atau beruas-ruas. Tubuhnya bulat, panjang, dan beruas-ruas. Ruas-ruas tubuhnya berbentuk seperti gelang-gelang yang saling berhubungan. Contohnya cacing tanah. Kemudian yang keenam, Moluska atau hewan lunak. Tubuhnya lunak dan tidak beruas-ruas. Umumnya dilindungi cangkang seperti bekicot. Kemudian ketujuh, Arthropoda atau hewan dengan kaki beruas-ruas. Arthropoda tubuhnya terbagi menjadi bagian kepala, dada, dan perut. Memiliki kaki yang beruas-ruas. Ada yang hidup di air, darat, dan berterbangan di udara. Contoh dari hewan arthropoda adalah laba-laba, kalajengking, dan luwing. Yang kedelapan, Echinodermata atau hewan berkulit duri. Tubuhnya dilindungi duri pada permukaannya, hidup di laut, dan gerakannya sangat lambat. Contoh dari hewan Echinodermata adalah bintang laut, bulu babi, dan lili laut.
Kerajaan hewan selanjutnya adalah vertebrata atau makhluk hidup yang bertulang belakang. Vertebrata terbagi menjadi 5 kelas. Yang pertama, Pisces atau ikan. Ikan hidup di air, tubuhnya dilindungi oleh sisik, alat gerak berupa sirip dan ekor. Alat pernafasan berupa insang, mempunyai gurat sisi, berdarah dingin, dan berkembang biak dengan bertelur. Contohnya ikan mas, ikan lele, dan ikan hiu. Yang kedua, amfibi. Amfibi hidup di 2 alam, yaitu air dan darat. Berdarah dingin, kulit tubuh selalu lembab, berkembang biak dengan bertelur. Dalam perkembangbiakannya mengalami metamorfosis. Seperti pada gambar di contoh adalah salamander. Yang ketiga, reptilia. Reptilia tubuh dilindungi sisi-sisi zat tanduk. Dia berdarah dingin, berkembang biak dengan ovipar dan ovovivipar. Bernafas dengan menggunakan paru-paru. Contohnya cicak, kadal, dan buaya. Yang keempat adalah aves atau burung. Hewan ini berdarah panas, bernafas dengan menggunakan paru-paru, tubuh dilindungi bulu, dan berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Contohnya adalah ayam, itik, dan perkutut. Yang kelima, mamalia. Mamalia bernafas dengan menggunakan paru-paru, tubuh ditutupi rambut, berdarah panas, dan berkembang biak dengan melahirkan, tetapi ada yang bertelur. Mamalia ini ada yang hidup di air, contohnya adalah lumba-lumba. Mamalia yang bertelur adalah platypus, sedangkan mamalia yang melahirkan contohnya adalah kambing, kucing, sapi, panda, kuda, dan anjing. Video pembelajaran kali ini telah usai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, jangan lupa tetap mengerjakan latihan soal yang ada di bawah.